Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah. Dan di dalam gereja Katolik kita punya satu jabatan yang namanya diakon. Apa sih diakon itu? Kita akan membahas dengan seorang diakon yang baru saja ditabiskan. Dan bukan hanya sekedar diakon, diakon yang satu ini adalah seorang pegiat media sosial juga. Tapi sebelum kita membahas tentang apa itu diakon, kita akan buka dulu dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Sobat Peziarah sekalian, kita sudah bersama dengan Diakon Iwan Karwayu, salah satu diakon dari Keuskupan Denpasar. Jauh di sana, dari Jakarta ke Denpasar, naik pesawat 1,5 jam ini, diakon. Tapi kita pengen tahu nih, sebenarnya diakon itu apa, dan kira-kira tugasnya apa nih, diakon. Tapi sebelumnya kami juga ingin mengucapkan provisiat dulu untuk diakon yang baru saja menerima tabisan diakonat ya dari Bapak Uskup. Iya, gimana nih diakon? Apa sih diakon itu sebetulnya dalam gereja Katolik? Baik, halo teman-teman peziarah semuanya. Diakon, mungkin belum terlalu banyak mengenal siapa itu diakon. Diakon itu merupakan bagian dari hierarki yang gereja miliki. Sehingga diakon itu dia adalah seorang yang tertabis. Kalau kita ketahui ada 3 jenis tabisan. Yang pertama itu tabisan uskup, episkopat. Yang kedua tabisan imam, klerikal. Yang ketiga itu tabisan diakonat. Kenapa disebut tabisan diakonat? Karena tabisan diakonat itu sebenarnya tujuannya itu adalah tabisan pelayanan. Dia belum mendapat fungsi sebagai seorang klerikal secara utuh, atau mungkin belum secara penuh. Dia tujuan utama itu pelayanan. Itu yang membuat dia berbeda dengan tabisan-tabisan yang lainnya. Kemudian, siapa sih sebenarnya seorang diakon? Diakon itu orang yang sudah dalam proses menjadi seorang imam. Sehingga sobat, diakon itu adalah bagian dari proses. Diakon sebenarnya ada 2 jenis diakon, ada yang diakon abadi yang selama-lamanya, kemudian ada diakon seperti kami yaitu diakon yang adalah bagian dari proses. Dia itu berpastoral sebagai diakon sebagai salah satu proses pembelajaran praktek untuk kelak akan menjadi imam. Sedangkan diakon abadi adalah diakon orang yang ada 2 jenis. Ada orang yang sudah bisa menikah, yang sementara menikah, yang sudah hidup dan berkeluarga, atau orang yang lajang. Orang yang sudah menikah itu mereka diikat, tapi bila misalnya istrinya meninggal, mereka nggak boleh ambil istri lagi. Kemudian kalau yang lajang, dia akan mengikat diri untuk selama-lamanya. Itu. Tapi untuk sekarang di Indonesia tepatnya, diakon seperti itu tidak lazim. Sehingga kita hanya mengenal diakon secara umum. Oke. Itu, Kak. Oke, jadi diakon itu salah satu bentuk tabisan dalam gereja dan menjadi salah satu proses untuk menjadi imam. Tapi juga ada model diakon yang lain gitu ya. Yang kayaknya ini juga informasi baru nih buat sobat peziarah sekalian. Ada nih ternyata yang namanya diakon abadi. Mungkin kapan-kapan bisa nih kita obrolin lain waktu ya diakon ya. Apa itu Ya. diakon abadi? Ternyata ada loh diakon abadi yang mungkin sudah beristri tapi kemudian dia bisa menjadi diakon abadi itu. Nah, tapi juga ada yang namanya prodiakon. Bedanya apa tuh dengan diakon? Satu hal mendasar yang membuat menjadi pembedaan, yaitu diakon menerima rahmat tabisan. Dia mendapat urapan dari tangan uskup, sedangkan prodiakon itu adalah orang yang dilantik. Orang yang dilantik dalam satu kelompok wilayah teritorial khusus. Biasanya itu dalam lingkup paroki. Yang melantik itu pun biasanya uskup. Walaupun sama-sama uskup, pemberinya tapi yang membedakan rahmat tabisan. Kalau diakon, dia menerima rahmat tabisan,
lewat pencurahan tangan dari uskup. Kalau prodiakon, dia mendapat pelantikan dan biasanya itu ada di berjangka waktu. Oke. Kalau tidak salah biasanya ada jangka waktu. Dan dia tetap awam ya diakon ya? Ya, dia tetap awam. Oke. Tapi memang harus ada kriteria khusus untuk menjadi seorang prodiakon. Dan biasanya prodiakon juga ikut membantu juga dalam karya pastoral gereja ya, kalau Iya, diberikan oleh pastor parokinya begitu ya, iya. diakon ya. Dia punya tugas pelayanan pastoral yang sangat membantu gereja. Salah satu yang paling kelihatan biasanya bagi komuni Bagi gitu ya. komuni, kemudian pimpin ibadat, Ya, ibadat syukur, ibadat hari Minggu misalnya, atau juga ibadat kematian. kematian ya. Kematian untuk penguburan beberapa daerah sudah hal itu sudah lazim dilakukan oleh prodiakon sebagai bentuk pelayanan. Oke, ya jadi sobat peziarah beda nih. Prodiakon itu bukan calon diakon, tapi beda nih. Punya martabat yang berbeda. Yang satu punya rahmat tahbisan, yang satu hanya pelantikan dan tetap awam, bukan menjadi bagian dari klerus. Nah, terakhir nih, diakon. Tugasnya diakon terus apa ya kalau ini menjadi sebuah proses menjadi calon imam, tapi ada tugas khusus nggak sih dengan rahmat tahbisan yang diterima itu? Menurut kitab hukum kanonik, kita tuh sudah dapat beberapa tugas utama dari seorang diakon. Yang pertama itu kita sudah bisa memberikan pembaptisan secara meriah. Sehingga kalau mau ada pembaptisan, kami sudah bisa memberi pembaptisan. Kemudian menjadi saksi sah di dalam gereja Katolik untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Menerimakan sakramen perkawinan, kami sudah menjadi saksi sah. Yang berikutnya, kita membantu viatikum, mengantar komuni orang sakit. Untuk orang-orang yang dalam sakaratul maut, kami sudah bisa. Itu hampir sejenis, biasanya satu paket dengan sakramen orang sakit, tapi kami belum bisa memberi minyak orang sakitnya. Kami hanya bisa membantu dengan mengantar komuni kudus untuk orang-orang yang sudah dalam sakaratul maut atau yang sedang sakit. Yang berikutnya, sakramen-sakramen tali, itu juga kami sudah bisa. Misalnya kayak doa berkat rumah, berkat barang-barang rohani, rosario patung-patung rohani itu sudah bisa. Kemudian kami juga sudah bisa untuk berkhotbah sebagai bentuk pengajaran iman kepada umat. Baik itu secara khususnya itu di dalam perayaan Ekaristi kami sudah bisa. Kemudian Oke. di dalam perayaan Ekaristi juga kami punya tugas khusus. Misalnya dalam misa. Dalam misa selain pertama itu kami membaca kitab suci, kemudian kami juga punya tugas untuk membawa, misalnya punya evangelarium, yang membawa perarakan itu seorang diakon. Setelah itu, nanti pada saat doa syukur agung, saat pengangkatan hosti dan anggur bersama-sama, saat itu tugas diakon itu membantu imam untuk mengangkat piala. Itu, Kak. Untuk yang di perayaan Ekaristi. Ya, jadi ada beberapa tugas istimewa ya ternyata untuk diakon ya. Kalau Iya. kita mungkin pernah lihat perayaan Natal di Basilika Santo Petrus itu memang kalau bacaan Injil selalu diakon yang membacakan ya diakonnya. Walaupun ada Nah, romo, itu tugasnya diakon. Walaupun banyak romo, diakon yang harus baca. Oke, dan memang pas perarakan Evangeliarium itu memang dibawakan oleh seorang diakon. Khas dengan dalmatiknya gitu ya, pakaian busana seorang diakon dalmatik. Iya. Nah, ini yang juga mungkin menarik buat sobat peziarah ketahui, ada perbedaan nih penggunaan stolanya ya, diakon ya, antara imam dengan diakon. Mungkin diakon boleh cerita sedikit. Kalau pakaiannya kami sebut itu dalmatik, pakaian untuk seorang diakon. Kemudian penggunaan stola itu sebagai sudah jadi satu tanda tugas perutusan, sehingga kami setiap kali mau menggunakan juga kami seperti imam yang lain, kami sudah harus mencium stola tersebut. Kemudian penggunaannya itu kami gunakan dari bahu kiri ke sebelah kanan. Ini kiri saya jadinya miring begini. Sedangkan kalau imam biasanya bersilang gitu ya? Imamnya langsung pakai biasa, dikalungkan. Ya, oke.
Ya nih Sobat Peziarah, jadi diakon itu punya tugas-tugas khusus nih ternyata di dalam gereja dan memiliki rahmat tahbisan sehingga itu juga membedakan dengan prodiakon. Tapi pertanyaannya, diakon itu punya landasan biblis atau tidak ya? Dan di dalam sejarah gereja ada nggak sih sosok-sosok penting yang pernah menjadi diakon? Kita bahas dalam episode selanjutnya bersama dengan Diakon Iwan Karwayu. Jadi stay tune di YouTube Peziarah Katolik. Kita jumpa lagi dalam YouTube Peziarah Katolik berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube Peziarah Katolik untuk memberkati sobat peziarah lainnya. Mari kita berziarah dan membawa sukacita dalam peziarahan kita. Sampai jumpa dan mari kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.